Kalau kalian mau bikin konten yang ngarah ke profesional dan cari sebuah mic yang punya ukuran cukup compact tapi punya segudang fitur, mic ini bisa jadi opsi buat kalian. Ikuzo kita bahas. Selamat datang di channel ST Media dengan gua Skavito, dan ya, mari kita bahas mic lagi. Udah lama guys ya. Dan sekarang kita dapat kesempatan buat review Saramonic Ultra. Dan dari pengalaman gua setelah nyobain mic Saramonic ini, dari fitur-fitur yang dibawa ini mewah banget dan bakal useful banget buat keperluan produksi kalian. Dan mari kita bahas sama-sama. Tapi gua kasih tahu dulu di awal, ini bukan mic murah. Targetnya bukan buat kalian content creator yang baru mau mulai dan punya budgetnya itu terbatas, atau buat kalian yang mendang-mending, ya termasuk gue juga mendang-mending sih, bukan buat kita. Karena harga mic ini tidak murah, dan gue yakin kalian bakal sependapat sama gue karena dia startnya ini di 4,8 jutaan. Kalau misalnya kalian beli dengan lavalier mic-nya yang dari Saramonic itu di harga 5,3 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian udah nyisihin budget dengan jumlah tersebut untuk beli sebuah mic wireless, nah mic ini bisa jadi salah satu opsi terbaik buat kalian. Dan ya, ini mic-nya lagi gua pakai juga sekarang. Kualitas suaranya bisa kalian langsung dengerin aja. Kalau gue pribadi, gue sih demen sama kualitas suara dari mic ini. Mengingat ruangan studio ST ini masih cukup kosong dan suaranya gemak banget. Buat perbandingannya di sini gua ngerol lewat audio yang direkam lewat kamera dan juga lewat mic ini. Lo bisa lihat aja, bukan lihat, lo bisa dengerin aja perbandingan suaranya antara pakai mic dan juga langsung dari kamera. Beda banget kan. Dengan mic ini suaranya itu masih bisa ketangkap cukup bulat tanpa noise cancelling. Kalau kita pakai mic brand lain biasanya kalau di sini harus pakai noise cancelling. Tapi itu cuma segelintir kemampuan dari mic-nya. Sebelum mulai gue pengen ngetin dulu kalau kita ini punya preset foto Lightroom yang bisa bikin foto kalian langsung jadi epic, dan juga kita punya LUTs untuk para pengguna iPhone 15 Pro ke atas biar gambar iPhone kalian kayak pakai kamera mirrorless. Langsung cek linknya di deskripsi. Dan ya, kalau misalnya kalian tertarik untuk beli mic ini, boleh cek tag link produk di bawah atau gue taruh di deskripsi juga. Ya bebas mau akses lewat mana, ya langsung diklik aja. Kalau bisa sih dari affiliate ya, biar kita dapat cuan afiliasi. Nah, balik lagi ke soal mic-nya gitu ya. Kita mulai dari impresi pertama kali gua ngelihat mic-nya ini secara keseluruhan. Kita start dari charging case-nya dulu. Charging case-nya ini mewah dan kelihatan seamless ya. Untuk build secara keseluruhan memang dari plastik dan punya tekstur kulit jeruk, tapi ini bukan bahan karet kulit jeruknya. Meskipun build charging case-nya ini dari plastik, secara bobot ini cukup berisi, nggak kopong. Di bagian atasnya di sini ada emblem Saramonic yang dimana itu bakal jadi indikator charging case-nya. Kalau baterainya mau habis, lingkarannya itu jadi merah. Begitu juga di receiver dan transmitternya. Build quality-nya ini kurang lebih sama kayak di charging case-nya. Build-nya ini plastik dengan tekstur kulit jeruk dan bobotnya cukup berasa juga. Buat pengoperasian di receiver juga udah touchscreen, layarnya cukup gede, mudah untuk dioperasikan dan juga responsif, dan udah AMOLED. Ketika lo pakai di luar ruangan ini masih kelihatan dengan jelas untuk UI-nya. Pada receiver-nya ini ada knob dial yang berguna untuk navigasi dan juga untuk tombol power. Dan kalau misalnya kalian mau pakai receiver-nya ini untuk di smartphone, di sini udah disediain juga port C dan juga Lightning, yang dimana sistemnya ini tinggal di attach dan tinggal dicolok aja, nggak perlu kabel-kabelan. Kalau ke kamera ya tetap harus pakai kabel. Terakhir untuk receiver-nya di sini dia bisa dipakein sebuah antena yang gunanya udah jelas itu untuk memperkuat frekuensi sinyal dari mic-nya. Nanti kita bakal tes ngaruh apa enggak kalau pakai antena. Nah, buat transmitternya ya udah to the point aja. Ada tombol record, ada tombol power yang bisa jadi buat mute, dan juga tombol noise cancelling. Dan untuk bagian mic-nya di sini juga cukup gede dan juga ada port untuk pasang lavalier. Di sini mic-nya juga udah bisa dipakein magnet, walaupun kalau ditempel kaos kayak gua gini jadinya ngample. Lo bisa lihat aja nih baju gua agak ketarik ya. Kalau lo mau kelihatan rapi tinggal dipakein lavalier aja. Dan kalian nggak harus beli yang ada di paket penjualannya juga. Lo pakai lavalier lo yang udah ada juga bisa. Yang spesial di transmitternya ini juga udah tahan cipratan air, bukan waterproof. Tahan cipratan air, bukan tahan air, dimana dia udah IPX5, jadi jangan dibawa nyelam. Buat daya tahan baterainya sendiri, dia diklaim bisa tahan selama 6 jam pemakaian. Dengan tambahan charging case-nya, dia bisa tahan sampai 18 jam. Kalau kita pribadi, balik lagi, tidak pernah ngetes sampai baterainya habis juga. Tapi dengan klaim tersebut, harusnya kalian tidak perlu khawatir kalau lu pergi keluar. Kalau lu pergi keluar, lu nggak usah takut baterainya habis. Nah, sekarang buat fitur mic-nya buat produksi konten. Yang pertama, dia bawa perekaman audio 32 bit float, yang dimana file audionya ini bisa menyimpan detail suara yang sangat besar gitu ya. Jadi lu bisa ngomong, bawain konten lu dengan leluasa tanpa takut audionya itu ada error kayak clipping atau kepelanan. Jadinya di proses editing bisa lu atur aja, bisa lu benerin dengan leluasa dan gak usah takut kualitas audio yang lu rekam itu kualitasnya jadi berkurang. Dan di sini biar gua contohin.
Oke, nama gue Skavito Wicaksono, seorang pria kelahiran Jakarta 5 September 1996, dan di sini audio gue atau suara gue jadi tinggi, dan sekarang audionya gue bikin agak bisik-bisik biar kelihatan Sigma aja. Tapi ya nanti di editing gimana, apakah suara tetap bagus apa enggak, kita tidak tahu. Nanti kita bakal dengerin sama-sama. Dan di mic ini juga bawa fitur mode safety track. Ya ini sebenarnya sih udah fitur yang cukup common pada sebuah mic, apalagi di harga segini, di harga yang hampir 5 juta, kayaknya wajib ada gitu ya. Tapi buat yang belum tahu, dengan fitur safety track ini, audionya ini bakal ngambil dari dua channel terpisah. Yang satu normal, yang satu lagi channelnya itu agak pelan dB-nya. Jadinya kalian punya backup kalau misalkan sewaktu-waktu audio utama yang kalian ambil itu ada clipping karena talent atau hostnya itu ketawa atau teriak. Nah itu bisa ke backup dengan channel yang satunya lagi. Baik 32 bit floatnya dan juga safety track ini bakal kepake banget kalau misalnya kalian bikin konten podcast contohnya gitu, yang dimana kalau host sama bintang tamunya itu lagi kicru, lagi excited, nggak mungkin kan lo suruh bilang pelanin dulu dong suaranya, kekencangan nih clipping, kagak mungkin. Fitur berikutnya adalah time code, dan gue yakin editor kalian pasti bakal seneng banget sama fitur yang satu ini. Dimana dengan fitur ini, kalau misalnya kalian pakai multicam, kalian nggak perlu lagi buat ngesingin audionya satu-satu secara manual gitu ya, dan fitur ini bisa kalian akses langsung dari receivernya aja. Akan tetapi di sini kalian jangan sampai lupa untuk sesuaiin settingan frame rate pada time code-nya dengan frame rate yang kalian gunakan pada kamera. Dan setelah kalian nyalain fitur time code pada receivernya, audio yang ada di transmitter ini bakal langsung auto record. Lah, transmitternya auto record, Bang. Iya, transmitternya auto record, yang berarti di transmitternya ini, di masing-masing transmitternya itu bawa memori internal sebesar 8 GB. Dan gue yakin fitur memori internal 8 GB ini pasti bakal kepake banget di ruang lingkup produksi kalian. Contohnya aja misalnya kalian mau bikin konten sosial eksperimen, agak worry transmisi sinyalnya jadi ngaco, suaranya putus-putus karena jarak kamera dan juga talent atau hostnya itu cukup jauh. Ya udah, tinggal pakai aja internal recordingnya, pencet dari transmitternya, audionya langsung ke backup. Selesai ngonten ya udah, tinggal colokin aja transmitter lu ke laptop dan backup datanya. Buat ngesinkron ini juga gampang karena ada fitur time code tadi. Ya meskipun kalau misalnya di case penggunaan tersebut harusnya kalian nggak perlu khawatir karena transmisi sinyal ini udah cukup kuat. Dengan dia punya antena eksternal, dia diklaim jarak itu bisa sejauh 300 meter. Tapi ya namanya keadaan, kita tidak ada yang tahu gitu kan. Jadinya fitur internal recording ini bisa kepake banget buat kalian. Nah, buat durasi perekaman internalnya ini dengan ukuran 8 GB kalian bisa rekam sampai 10 jam. Tapi di sini ada hal yang pengen gue mention soal perekaman internalnya, yang dimana ditulisnya kan di situ 8 GB ya. Tapi pas gua pertama kali ngetes, gua belum rekam apa-apa, dia cuma tertulis di 7,2 GB doang. Sisa memorinya mungkin itu kepake sama sistem dari mic-nya. Tidak tahu juga, tapi tetap harus gue mention ke kalian biar nggak dikira scam. Kemudian ada noise cancelling juga, dan ini fitur yang udah common banget, jadi nice to have aja buat kalian kalau misalnya mau pakai. Buat gue pribadi, noise cancelling di mic ini jarang banget gue pakai dan tidak gue pakai. Buat sekarang aja di ruangan yang cukup gemah, noise cancellingnya nggak gue pakai karena suara normalnya aja udah bagus. Ya jadinya fitur noise cancelling ini jadi nice to have aja buat kalian. Kalau emang nggak ricu banget suara environmentnya, ya nggak usah dipakai. Mungkin langsung aja kita keluar studio buat ngetes kualitas dari mic-nya. Oke, dan sekarang kita bakal melakukan pengetesan jarak dari Saramonic Ultra. Ini kita udah pakai juga antenanya, Wowo juga udah siap monitoring. Gua bakal jalan sejauh mungkin, nanti dia putus-putusnya di mana kita tidak tahu. Tapi kalau misalkan putus-putus pun nggak perlu khawatir, karena di sini mic internal recordingnya juga gua nyalain. Jadi bisa ke backup langsung di transmitternya. Dan ya, tanpa berlama-lama lagi, gua bakal langsung mundur, kardio lagi kan. Mungkin nanti kalau ada mobil, tangan lu muter-muter gini aja, Wo. Gue nggak ngeliat ke belakang soalnya nih. Ada guguk, nah itu ada anjing di sebelah sana. Kedengeran apa enggak, suara gue apakah masih tetap ke pick up. Gue nggak pakai noise cancelling, masih normal aja. Wowo tidak memberikan tangan sama sekali. Gue jauh banget dari Wowo. Mungkin kalian udah nggak bisa lihat gue di kamera. Ini jauh banget, gue jalan udah 1000 langkah lah. Gue nggak tahu, kalau gue balik badan pasti harusnya putus-putus ya. Kalau gue balik badan di sini gimana putus-putus? Ah kan, kalau balik badan jelas putus-putus. Kalangan sama badan gue. Gue bisa berapa jauh jaraknya? Mungkin di sini gue pakein Vivo kali ya. Gue sembari backup pakai Vivo. Biar lo lihat jarak gue. Ini. Nah, tuh Wowo di sono tuh. Ini Wowo jauh banget. Nah, tuh Wowo tuh. Gue pakai 10 kalinya tuh. Tuh Wowo tuh. Wowo di sono. Gue di sini, boy. Ini jauh banget. Jarak gue berdiri di sini. Gue udah nyalain kamera Vivo. Ini masih aman. Jauh. Ini bener-bener jauh. Anjay, ini pengetesan mic terjauh yang pernah gue coba.
Nanti cuttingannya wow pasti bingung, tapi ya udah biarin aja. Urusan dia itu. No. Oke, dan sekarang gua pengen ngetes safety tracknya dan gua lupa tadi pakai muffler. Sekarang gua pakein, takutnya ada angin gitu kan. Ya, balik lagi ke soal safety track yang dimana perekaman audio yang kalian ambil ini bakal kebagi jadi 2 channel. Yang satu normal, yang satu lagi diminusin gitu ya. Minusnya suka beda-beda. Di Saramonic ini gue lupa cek berapa minusnya, tapi ya jadinya kalau misalnya kalau lu pengen ngomong, ya kali ini gue ada di komplek, mohon maaf tetangga kalau misalnya suara gue mengganggu. Jadi gue pengen ngetes mic-nya aja dulu, nanti bisa di backup sama yang lebih pelannya lagi. Kurang lebih seperti itu. Gue nggak bisa terlalu berlama-lama teriak-teriak, takutnya mengganggu tetangga. Tapi ya kurang lebih safety track seperti itu fungsinya. Oke, dan sekarang gue pengen ngetes noise cancellingnya. Di belakang ini ada ibu-ibu lagi ngobrol di taman gitu ya. Harusnya sama aja, kayak burung berkicau, ada suara jangkrik segala macam. Di situ juga ada suara jalan raya, sesekali motor lewat. Harusnya sama aja penggunaannya, noise cancellingnya. Dan di sini gue bakal coba buat nyalain noise cancellingnya. Apakah natural apa enggak? Nah, ini sekarang noise cancellingnya udah nyala, ibu-ibu masih aktif di belakang, masih ngomong, masih kedengeran nggak, Wo? Nah, tuh kayak gitu, ya kan? Masih ketawa-tawa, ini noise cancellingnya udah nyala, apakah bisa meredam? Ya kan kurang lebih penggunaan noise cancelling seperti ini gitu ya. Di jalan sama aja, cuman gua agak mager keluar, jadi pengetesannya sama aja harusnya. Tapi ya udah di pengetesan noise cancelling gua muter-muter ngomongnya. Oke, dan sekarang gua lagi menggunakan Saramonic Ultranya dipakein di Vivo X200 Pro. Artinya dicolokin ke HP. Lo bisa dengerin aja kualitas suaranya bagaimana. Untuk sekarang kondisinya masih gua pakai di sini ya, di baju masih pakai mic internalnya. Habis ini gua coba copot dulu. Ya magnetnya jatuh, nggak apa-apa. Dan sekarang gua colokin dengan lavalier. Apakah ada perbedaan suaranya? Boleh taruh aja di kolom komentar. Tapi yang perlu gua note di sini, transmisi ke kamera sama ke HP itu beda. Jadi di sini kalau ke HP gainnya agak mesti gua gedein lagi karena pickup kalau gua pakai yang di kamera, gua taruh di HP, pickupnya gua samain, itu jadinya kecil. Ya itu bisa jadi note juga buat kalian. Ya itu tadi pengetesan mic-nya. Overall buat gua mic ini bakal kepake banget untuk kalian ngonten. Ya baik lagi meskipun harganya tidak murah, tapi dengan kualitas dan juga segudang fitur yang dibawa sama mic ini, kalau lu udah nyisin budget buat mic ini buat beli, ya ini mic worth it banget buat lu sikat. Kalau misalnya kalian nanya soal kekurangannya, ini subjektif dari gue pribadi dan ini cuma satu doang juga, yaitu adalah ukurannya. Karena di SE ini udah nggak pernah pakai lavalier lagi, mic-nya selalu ditempel di baju pakai magnet kayak gini. Ya karena ukurannya dibilang gede enggak, dibilang compact banget juga enggak, tapi ya kalau dipasang baju gini kurang estetik aja, kurang cakep. Ya sebenarnya sih ada lavalier. Lo pakai lavalier kelar sebenarnya. Dan ya itu aja, semoga informasinya bermanfaat. Kalau misalnya kalian udah keracunan dan pengen beli mic Saramonic Ultra ini, klik aja link tag produk di bawah atau link yang ada di deskripsi. Itu aja, gue Skavito dan di situ ada Wowo, dan jangan lupa untuk berkarya.